Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu 11 IPS 1. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Baik, Bu. Amin, Bu. Ya, sekarang untuk memulai pembelajaran kita mulai dulu dengan doa. Seperti biasa, Nafis, pimpin dulu doa untuk teman-temannya. Baik, Bu. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari Sabtu ini, alangkah baiknya kita sebagai umat yang beragama memulai kegiatan kita ini dengan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang Islam saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya Nafis untuk doanya, udah memimpin doa kita hari ini. Selanjutnya kita mau menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke. Kita dipimpin oleh Doni ya. Iya, Bu. Semua mikrofonnya aktif ya, Nak ya. Kita nyanyikan lagu bersama-sama dengan semangat ya. Oke, ayo Dami. Teman-teman semuanya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat ada untukmu. Bagi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Karena udah lama ini ya daring ya, lupa ya jadinya lagunya ya. Udah lama nggak upacara ya. Oke Nak, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Yang Ibu panggil, mikrofonnya diaktifkan, bilang hadir ya. Glenn. Hadir, Bu. Mayanti. hadir, Bu. Dami. Hadir, Bu. Dela. Hadir, Bu. Dwi Amanda. Hadir, Bu. Lang. Hadir, Bu. Jason. Hadir, Bu. M. Ali. Hadir, Bu. Canda. Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nafis. Hadir, Bu. Nasya. Hadir, Bu. Tio. Hadir, Bu. Ania. Hadir, Bu. Alhamdulillah murid-murid Ibu dalam keadaan sehat bisa hadir hari ini, jadi tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang Ibu mau menampilkan dulu satu video motivasi. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kalian bisa terinspirasi ya. Mohon maaf Nak, sebelumnya terlihat belum Nak di Sudah terlihat, Bu. Udah, oke. Diperhatikan videonya masing-masing ya, video motivasi yang Ibu berikan ya. Ini bagaimana, Nak? Sudah bisa. Sudah terputar ya? Sudah, Bu. Ya? Perhatikan ya, Nak ya. Ya, Bu. Kita hidup dengan impian dan keinginan yang tak terbatas. Akan tetapi, kita hidup dengan waktu dan tenaga yang terbatas. Itulah yang menjadi tantangan
dalam hidup untuk menciptakan strategi bagaimana cara mewujudkan impian kita. Terkadang kita lelah saat berjuang, tak jarang terbesit pikiran untuk menyerah. Terkadang kita lelah untuk belajar, tak jarang terbesit pikiran untuk mengubur impian. Tapi, apakah kita akan membiarkan hidup kita sia-sia begitu saja? Membiarkan waktu menggilas kita menjadi makhluk yang hina? Bukankah dengan berjuang, hidup kita akan menjadi terhormat? Bukankah dengan belajar, kita akan memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita? Teruslah belajar dan berjuang, karena hanya dengan itulah kita akan dikenang oleh dunia. Hiduplah seolah engkau mati besok, tapi belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Oke nak, dari yang udah Ibu tampilkan, ada nggak gimana pendapat kalian tentang video yang tadi sudah Ibu tampilkan? Apa yang bisa kalian ambil? Baik, Saya- Bu, mungkin iya, Dela duluan. Saya Bu ingin menyampaikan makna dari video tadi. Maknanya itu kita di usia sekarang ini harus tetap berjuang dengan cara belajar agar tidak diremehkan oleh orang lain. Begitu menurut saya, Bu. Terima kasih Dela untuk pendapatnya. Gimana kalau menurut pendapat Nafis? Baik Bu, saya sangat setuju sekali dengan isi materi yang ada dalam video tersebut. Terutama yang mengatakan, belajarlah kamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Dan itu menandakan bahwa belajar itu kita tidak mengenal waktu dan tidak ada batasan ukuran kapan pasti kita berhenti. Kita tidak boleh berhenti belajar Bu, karena ilmu itu tidak akan ada habis-habisnya Bu, selalu berkembang tiap zaman. Jadi kita tidak akan pernah puas untuk namanya ilmu pengetahuan Bu. Oke. Gitu. Terus nah, kalian juga jangan berleha-leha. Jangan kalian berpikir, masih kelas 11 kok, nanti-nanti aja lah belajarnya. Kita aja nggak terasa nak. Hari Senin ke Sabtu itu rasanya sebentar sekali. Tiba-tiba nanti kalian udah kelas 12, ya kan? Di situ kalian nanti kalau nggak belajar mulai dari sekarang, kalian akan merasa rugi. Kenapa? Karena persaingan sekarang tuh semakin ketat, terutama untuk masuk PTN yang kalian inginkan. Kalian harus berjuang, pilih PTN yang bergengsi. Karena itu juga menentukan nanti kalian untuk masuk ke dalam ke dunia pekerjaan. Oh, dari PTN ini langsung diperhitungkan. Jadi tetap semangat, tetap berjuang, tetap belajar ya anak-anak. Oke, sekarang Ibu mau mereview dulu materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya itu tentang apa, Glenn? Glenn? Materi Sebelumnya tentang apa? itu tentang membahas persebaran flora dan fauna, Bu. Oke, persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dari pembelajaran kita minggu lalu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, apa yang bisa kamu ambil? Kalau saya ambil secara pribadi, persebaran flora dan fauna Indonesia memiliki perbedaan dalam setiap daerahnya yang terbagi menjadi 3, flora Indonesia bagian barat, timur, dan tengah. Keduanya saling berbeda, namun di bagian garis peralihan adalah gabungan dari barat dan timur. Terima kasih, Bu. Oke, jadi secara umum flora dan fauna itu terbagi menjadi 3, yaitu zona asiatis, zona peralihan, dan zona Australia. Jadi ketiganya itu memiliki masing-masing perbedaan. Oke, selanjutnya Ibu mau share screen dulu tentang materi kita hari ini ya. Itu aja. Nah. Oh, udah Bapak bilang sama Bu Pipit. Sudah terlihat nak di layar kalian? Sudah, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, lihat gambar yang Ibu share screen, Wahana Central Park Zoo and Resort. Ada yang pernah ke sana nggak? Ini tuh tempat baru yang ada arahnya mau ke arah Brastagi, nak. Kalau kalian pernah tahu, ada yang udah pernah ke sana? Belum pernah, Bu? Belum pernah ya. Jadi kalau di Central Park Zoo and Resort ini, di dalamnya ini itu ada wahana bermain, tapi di dalamnya itu juga ada seperti kebun binatang, nak. Jadi di sana itu juga ada konservasi di dalamnya. Jadi nggak hanya wahana bermain, tetapi ada konservasi. Jadi konservasi itu
Manfaatnya itu dalam pembelajaran kita adalah kita tahu kalau keanekaragaman hayati flora dan fauna di Indonesia itu banyak. Karena banyaknya itu, kita perlu untuk melindungi agar tidak punah. Makanya kita perlu mempelajari konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tujuannya itu, kompetensi dasar yang ingin dicapai, yaitu kalian mampu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dan region iklim. Lalu indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menganalisis konservasi flora dan fauna di Indonesia dan mengidentifikasi manfaat flora dan fauna di Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu kalian mampu, setelah nanti kalian melakukan diskusi, kalian mampu menganalisis konservasi flora dan fauna di Indonesia. Lalu, kalian juga mampu mengidentifikasi manfaat flora dan fauna di Indonesia. Sebelumnya, Ibu mau memperlihatkan ada 2 gambar, Nak, di sini. Oke, coba perhatikan dulu gambar pertama. Itu gambar pertama itu ada gajah yang mati gara-gara diambil gadingnya. Dan di gambar kedua ada penebangan liar, ada penebangan hutan atau illegal logging. Dari cermatan kalian tentang 2 gambar ini tadi, ada nggak yang mau ditanya, Nak? Ada yang mau bertanya? Ali, Rio, ada yang mau bertanya? Ada Bu, saya Bu, Jason Bu. Oke Jason, apa pertanyaannya Nak? Pertanyaan saya Bu, apa faktor penyebab illegal logging Bu? Apa faktor penyebab illegal logging? Oke, pertanyaan bagus dari Jason. Saya juga Bu, Rio Anjas Barus. Oke Rio, apa pertanyaan dari Rio? Apa dampak adanya illegal logging Bu? Apa dampak adanya illegal logging? Oke. Saya Bu, Ali Bu, ada Oke, Ali. pertanyaan. Apa pertanyaan dari Ali? Pertanyaan saya Bu, kenapa eksploitasi fauna di Indonesia itu dapat terjadi Bu? Itu aja. Pertanyaan bagus dari ketiga teman-temannya. Pertanyaannya kita simpan dulu, dengarkan dulu pembahasan sedikit dari Ibu, nanti baru kita selesaikan di tugas kelompok kita ya Nak. Oke, sekarang kalian dengarkan dulu presentasi Ibu tentang bentuk-bentuk konservasi, karena nanti dari penjelasan Ibu ini akan ada masuk di evaluasi di kuisis kita, jadi didengarkan dulu ya Nak ya. Oke, pertama bentuk konservasi itu dimulai dari cagar alam. Cagar alam itu, maaf sebelumnya, Ibu mau menjelaskan dulu, metode konservasi itu ada 2 Nak. Ada namanya metode in situ dan yang kedua ada namanya ex situ. Kalau in situ itu flora dan faunanya dibiarkan secara alami di daerah tersebut, di tempat tersebut. Tapi kalau ex situ dia itu kayak tadi yang Ibu bilang, yang di kebun binatang, dipindah tempatkan dia flora atau faunanya, bukan di daerah aslinya. Tapi kalau cagar alam ini, dia itu termasuk ke dalam in situ. Cagar alam termasuk ke dalam in situ karena dibiarkan secara alami flora dan faunanya. Dan tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam cagar alam ini karena ada peraturan pemerintah. Jadi flora faunanya dibiarkan semua di situ. Dan nggak boleh masuk sembarangan, itu namanya cagar alam. Yang kedua, ada namanya Suaka Marga Satwa. Kalau di Suaka Marga Satwa ini Nak, beda dengan yang tadi, sama-sama in situ, tapi kalau di Suaka Marga Satwa ini ada satwa tertentu yang dilindungi. Contohnya seperti gajah, orang utan, atau badak. Pokoknya dia faunanya ada tertentu yang dilindungi. Walaupun di situ dibiarkan dibiarkan juga ada floranya, tapi yang paling penting tujuannya itu adalah fauna tertentu ada yang dilindungi. Berikutnya, setelah tadi ada cagar alam dan Suaka Marga Satwa, yang berikutnya itu ada Taman Nasional. Kalau Taman Nasional ini juga termasuk ke dalam in situ, Nak. Udah, tapi di sini terbagi lagi.
Kalau tadi di cagar alam, dibiarkan aja dia secara alami, kita nggak perlu memantau dan nggak boleh sembarangan masuk. Kalau di Taman Nasional itu ada orang yang memantau. Jadi itu terbagi dia menjadi beberapa zona. Ada zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona lain. Jadi ada beberapa zona itu tadi, ada yang boleh. Kalau di zona inti itu nggak boleh tuh sembarangan orang masuk, hanya orang-orang tertentu aja. Contohnya kayak misalnya dia itu kan ada flora dan fauna yang dibiarkan. Terus tapi dibolehkan itu untuk pendidikan atau penelitian itu boleh. Tapi kalau di zona rimba itu misalnya kayak ada fauna yang datang tuh atau imigran, nggak boleh langsung masuk ke zona inti. Atau kalau kita misalnya memindahkan gitu kan zona migran, dia itu nggak boleh langsung masuk inti, ada peralihan dulu. Lalu kalau di zona pemanfaatan itu boleh masuk masyarakat umum atau pariwisata boleh masuk. Kalau di zona lain itu kayak misalnya ada sejarah, terus misalnya ada situs-situs tertentu yang ingin dilindungi, itu termasuk ke dalam zona lain. Berikutnya nak, ini ada namanya kebun raya. Kalau kebun raya ini, kalau tadi cagar alam, suaka marga satwa dan satu lagi tadi apa ya, lupa saya. Taman Nasional itu termasuk ke dalam in situ, kalau di kebun raya itu termasuk ke dalam ex situ. Jadi banyak sengaja itu flora yang dikembangbiakan di kebun raya tersebut digunakan itu sebagai penelitian. Jadi kebun raya Bogor itu salah satu tempat penelitian yang ada di Indonesia, terutama untuk flora, untuk tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya itu ada hutan raya. Kalau hutan raya itu dia itu nak untuk kawasan hutan lindung. Kalau kalian pernah ke Brastagi nak, yang kalian lihat itu Tahura, itu termasuk ke dalam kawasan hutan lindung. Jadi tujuan utama konservasinya yaitu adalah untuk sebagai kawasan hutan yang di dalamnya juga terdapat flora dan fauna, tetapi yang paling penting itu adalah hutannya gitu. Berikutnya itu adalah hutan bakau. Hutan bakau ini nggak semua ada di semua pantai yang ada di Indonesia, karena ada syarat-syarat tertentu supaya hutan bakau ini bisa hidup. Jadi di hutan bakau ini nak, dia itu berguna itu sebagai penahan abrasi hutan bakau ini. Jadi kenapa nggak di semua pantai di Indonesia bisa ada? Karena dia memiliki syarat tertentu. Pertama, air darat dan air laut itu harus sama-sama masuk, nggak cuma air laut aja. Terus ombak yang ada di pantai tersebut tidak boleh terlalu tinggi. Oke, terakhir nih nak, tentang taman laut. Taman laut ini gunanya itu adalah supaya bisa melakukan perbaikan terutama di terumbu karang. Karena kita tahu terumbu karang itu sangat penting nak untuk hewan-hewan laut. Jadi di konservasi ini banyak sekali macamnya, tergantung dari tujuannya itu untuk apa. Selanjutnya, pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Pertama itu menjaga keseimbangan ekologis. Menjaga keseimbangan ekologis itu misalnya hutan itu sengaja dijaga supaya apa? Supaya tidak terjadi banjir. Kalau misalnya terus-terusan hutan itu dihabiskan, terus dipakai untuk kegunaan manusia, pasti lama-lama itu membawa bencana. Terus nilai estetika atau nilai keindahan itu bisa dilihat dari misalnya banyak macamnya burung-burung yang ada di Indonesia, terus mengembangkan ekonomi lokal. Karena kita tahu nak, contohnya misalnya kayak Pulau Komodo, itu kan salah satu ikon di Indonesia kan nak. Jadi kalau misalnya kita tahu kalau ikon itu berarti orang itu penasaran gimana sih Komodo itu gitu. Jadi itu sebagai bentuk pariwisata juga bagi Indonesia, menambah devisa negara. Oke, sekarang Ibu mau membagikan kelompok untuk kalian. Dimulai dari kelompok 1 yaitu Della, Glenn, Jason, dan Rio Anjas Barus. Kelompok 2 yaitu Dami, Dwi, Mutiara, Nasya, dan Gilang. Dan kelompok 3 M. Nafis, Damayanti, Tania, M. Ali, dan Marsyanda Sitompul. Jadi masing-masing dari kelompok kalian ini
Nanti kita akan berdiskusi melalui Google Classroom ya, Nak. Jadi kalian itu sekarang boleh lihat dari Google Classroom-nya, boleh matikan Gmeet-nya, dinonaktifkan kameranya. Sekarang kita beralih ke Google Classroom ya, supaya Ibu juga bisa melihat kegiatan diskusi kalian. Baik, Bu. Baik.
Bagaimana di kelompok 1? Kelompok 1 ada yang ingin ditanya? Sudah bisa diskusinya, Nak? Kelompok 1? Sudah bisa, Bu. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Sudah bisa, Bu. Kelompok 3? Ada yang ingin Sudah ditanya? bisa, Bu. Oke, berarti kalau begitu kita mulai dari kelompok 1 ya, Nak ya. Silahkan, Dela. Ya, baik, Bu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Saya akan membagikan screen layar di sini ya. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Nak, sudah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 dengan materi pokok konservasi flora dan fauna. Di sini ada gambar pertama yaitu gajah yang mati dikarenakan gadingnya diambil oleh sekelompok orang. Kita masuk ke pertanyaan pertama yaitu mengapa sering terjadi perburuan liar di Indonesia? Jawaban dari kelompok 1 yaitu karena banyaknya permintaan pasar. Hal tersebut dilakukan bukan hanya sebagai kebutuhan, namun sebagai ajang pertunjukan yang menarik. Banyak para satwa liar yang dilindungi diperjualbelikan, baik yang masih hidup maupun hanya bagian-bagian dari tubuhnya yang dianggap penting untuk sekedar dijadikan hiasan. Jadi perburuan liar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan aksesoris atau sekedar koleksi semata. Perburuan liar dilakukan untuk memenuhi hal-hal yang tidak terlalu penting, seperti contoh gading gajah yang dibuat untuk kalung dan pipa rokok, yang kegunaannya tidak terlalu penting. Kemudian di pertanyaan yang kedua yaitu, apa dampak yang ditimbulkan dari perburuan liar di Indonesia? Jawaban dari kelompok 1 yaitu yang pertama, hewan-hewan yang diburu akan mengalami kepunahan. Semakin seringnya perburuan liar, maka hewan-hewan yang diburu tersebut akan sulit ditemukan. Apalagi jika yang diburu tersebut memerlukan waktu perkembangbiakan yang lambat. Kemudian yang kedua yaitu akibatnya adalah hewan-hewan yang punah tadi akan mengganggu keseimbangan ekosistem, membuat jaring-jaring makanan dan piramida menjadi tidak berfungsi, di mana saat spesies satu bertambah populasinya, sedangkan spesies lainnya punah. Kemudian akibat yang ketiga yaitu lahan hutan akan berkurang, di mana saat manusia melakukan perburuan baik bagi flora dan fauna, manusia akan membuat suatu area transportasi agar lebih efektif. Maka dari itu lahan hutan akan semakin sempit dan area transportasi akan meluas. Kemudian akibat yang keempat yaitu siklus perubahan alam akan menjadi sulit ditandai. Contohnya yaitu gajah Sumatera yang bermigrasi setiap tahun. Mereka bermigrasi dikarenakan musim kemarau, maka akan kekurangan makanan, sehingga mereka bermigrasi ke daerah yang banyak sumber makanannya. Dan saat musim hujan, mereka kembali ke daerah asalnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah agar perburuan liar di Indonesia dapat teratasi? Jawaban dari kelompok 1 yaitu, yang pertama, upaya pemerintah dalam mengatasi perburuan liar hewan atau satwa di Indonesia yang pertama, membuat suaka baga satwa, membuat cagar alam, membuat inseminasi buatan atau kawin suntik, kemudian membuat kebun binatang, selanjutnya adalah membuat penangkaran. Kemudian, upaya pemerintah dalam mengatasi perburuan liar tanaman atau flora di Indonesia. Yang pertama dengan cara penjagaan ekosistem, melakukan tebang pilih, penanaman kembali, membuat hutan lindung, pemeliharaan tanaman dengan benar, penegakan hukum terhadap tumbuhan langka di Indonesia. Kemudian kesimpulan yang tepat dari kelompok 1 yaitu mengerjakan gambar 1 dan kaitkan dengan usaha konservasi dan manfaat flora dan fauna. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan berburu yang awalnya dikatakan sebagai kegiatan eksploitasi satwa, tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan, perburuan satwa merupakan salah satu unsur konservasi. Jika dilandasi dengan etika moral dan pengetahuan mengenai satwa buru itu sendiri. Kegiatan berburu yang dilandasi oleh etika moral
dan pengetahuan mengenai satwa buruh berfungsi untuk mengendalikan populasi satwa buruh agar tidak terjadi peledakan populasi. Demikian presentasi dari kelompok 1. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah melakukan presentasi. Sekarang dari kelompok 2 dan kelompok 3, ada yang mau ingin ditanyakan kepada kelompok Ya, 1? saya Bu. Kelompok 3, Bu. Oke, Ali. Dari kelompok berapa, Ali? Dari kelompok 3, Bu. Oke, Ali dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 1. Silahkan, Ali. Pertanyaan saya adalah apakah perburuan satwa itu sepenuhnya dianggap sebagai sebuah perbuatan kejahatan? Bagaimana dengan perburuan satwa liar yang dianggap sebagai hama? Contohnya kasus babi hutan yang diburu para petani karena dianggap merusak ladang atau kebun mereka. Jadi apakah perburuan babi hutan itu termasuk tindakan yang merusak? Sekian, Bu. Oke, terima kasih ya Ali atas pertanyaan bagusnya. Oke, bisa langsung ditanggapi kepada kelompok 1 atau kita tunggu dulu pertanyaan dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Saya mau bertanya, Bu. Oke, Dwi Amanda dari kelompok 2 ya, Nak ya? Iya, Bu. Banyak sekali hewan yang terancam punah karena dijadikan sebagai objek perburuan liar. Bagaimana jika satwa liar berubah ganas dan tidak dapat terkendali lagi? Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang diwakili oleh Dwi yang sudah bertanya. Kelompok 1, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Mohon maaf, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari teman-temannya? Saya, Bu. Oke, Glenn. Glenn mau menjawab pertanyaan dari kelompok berapa, Glenn? Untuk kelompok 3 saja, Bu. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan pada teman kami kelompok 3. Pertanyaannya tentang apakah sepenuhnya salah jika perburuan liar jika dilakukan perburuan suaka satwa gitu. Jadi dikatakan jika dilakukan perburuan liar itu tidak sepenuhnya salah gitu. Maksudnya apa? Karena ada banyak perburuan dilakukan untuk mencegah meledaknya populasi gitu. Seperti yang dijelaskan pada kesimpulan. Jadi jika dikatakan apakah sepenuhnya salah dalam penangkapan hewan liar dalam ini satwa, tentu tidak gitu. Dan dalam pertanyaan tadi, bagaimana jika hewan hama ditangkap dalam perburuan gitu. Jadi saya jawab mewakili kelompok hama sebagai argumentasi atau jawaban bahwa tentu bisa diburu gitu karena melakukan atau menyusahkan pada petani atau hal yang lain dalam mengelola sumber daya. Tapi dengan satu catatan, dalam berburunya menggunakan prosedur yang baik. Jangan sampai membunuh atau mematikan mata rantai yang akan terjadi punahnya populasi hewan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Glenn untuk jawabannya. Ibu mau sedikit menanggapi ya. Jadi yang dikatakan dia itu yang mengganggu itu adalah yang misalnya kegiatan memburu satwa liar itu untuk kegiatan misalnya contoh dijadikan tas atau misalnya gading itu untuk misalnya perabotan di rumah tangga misalnya. Itu yang perbuatan yang tidak boleh. Karena apalagi kita tahu kalau hewan-hewan tersebut adalah hewan yang dilindungi. Kalau seperti yang tadi ditanyakan Ali misalnya kayak babi hutan yang mengganggu misalnya kan. Sebenarnya babi hutan itu mengganggu sampai masuk ke persawahan itu juga pasti karena habitat aslinya itu juga sudah diganggu oleh manusia. Jadi pertama itu berarti harus kita tidak boleh mengganggu habitat aslinya gitu. Maksudnya manusia juga jangan terlalu serakah menggunakan yang ada di hutan misalnya kayak menebang pohon atau yang mengganggu ekosistem hutan itu sendiri. Terus misalnya tadi yang dibilang Glenn itu juga benar, peledakan misalnya populasi, berarti misalnya dia berkembang biak terlalu banyak yang sampai dia mencari makanan dan mengganggu, itu memang sih sebenarnya memang boleh karena dia udah mengganggu manusia itu sendiri ya. Tapi memang benar dengan cara-cara yang manusiawi. Seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan dari kelompok 2. Silahkan dijawab kelompok 1.
Ya, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah memelihara anak satwa liar tidak menjamin hilangnya sifat-sifat liarnya. Ketika usianya beranjak dewasa, karena etiologi atau perilaku dan insting liar muncul seiring bertambahnya usia. Tidak mengherankan jika satwa berubah menjadi ganas atau buas. Apabila hal ini terjadi, pemelihara mungkin akan merasa terancam dan tidak dapat berinteraksi dengan satwa yang dipelihara. Solusi yang kerap dipilih yaitu mengurung, merantai, memukul, mencabut cakar atau dan gigi, bahkan membunuh satwa yang telah berubah menjadi ganas agar tidak membahayakan pemiliknya. Sekian, Bu. Tadi kalau boleh, Ibu mau sedikit diulang, boleh nggak pertanyaan dari kelompok 2, Nak? Dwi ya tadi ya? Dwi, boleh diulang pertanyaannya, Dwi? Baik, Bu. Pertanyaannya, banyak sekali hewan yang terancam punah karena dijadikan sebagai objek perburuan liar. Bagaimana jika satwa liar berubah ganas dan tidak dapat terkendali lagi? Terima kasih, Bu. Oke, satwa liar itu kalau dari pertanyaannya yang bisa saya cerna ya, sebenarnya satwa liar itu memang sengaja dibiarkan itu karena kalau dia memang punya insting menyerang, kayak misalnya kayak singa atau harimau. Karena apa? Karena nggak mau diganggu sama manusia gitu. Jadi kalau misalnya memang sengaja diletakkan sesuai dengan habitat aslinya itu, dia memang yang punya sifat naluri yang melindungi, yang mangsanya ganas gitu. Tapi bahkan kalau dia dipelihara oleh manusia, sifat insting dari hewan tersebut yang misalnya kayak ganasnya itu tadi atau misalnya yang menyerangnya itu tadi yang berubah seperti itu. Kalau bisa saya tangkap dari pertanyaan dari kelompok 2 tadi ya, itu yang bisa saya tangkap. Oke, sekarang kita lanjut di presentasi dari kelompok 2 ya. Ayo Nak, kelompok 2 dimulai presentasinya. Apakah sudah terbagi, Bu? Sudah, Dame. Oke. Sudah nak. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya sebagai selaku ketua dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan beberapa kasus illegal logging yang terjadi di Indonesia dan jelaskan di mana lokasinya. Yang pertama, kasus pertama yaitu pembalakan liar atau illegal logging masih marak terjadi akibat tingginya permintaan pasar terhadap kayu asal Indonesia. Banyak hutan yang menjadi korban pembalakan liar, salah satunya adalah Taman Nasional Rimbang Baling di Pekanbaru, Riau. Berdasarkan data yang dihimpun, adanya pembabatan kayu di hutan Rimbang Baling diduga kian masif dari tahun ke tahun. Secara terang-terangan, pelaku illegal logging mengunduli habitat harimau Sumatera itu dan berani melawan petugas jika jarahan hutannya ditangkap. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku pembalakan liar ini terancam pasal 83 ayat 1, pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Kasus kedua yaitu aktivitas pembalakan liar di Sulawesi Selatan meningkat pada masa pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2020 terdapat 9 kasus illegal logging yang diproses secara hukum. Pebisnis atau penjual kayu disinyalir memanfaatkan situasi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk melakukan pembalakan karena situasi dianggap relatif aman. Bahkan, hasil pemantauan para pemantau independen dampingan jurnal Celebes di beberapa kabupaten, ditemukan indikasi kejahatan illegal logging dilakukan dengan melibatkan atau bekerja sama dengan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan. Pengusaha atau pengepul kayu memanfaatkan orang-orang lokal untuk melakukan penebangan aktivitas pembalakan liar atau illegal logging di Sulawesi Selatan meningkat pada masa pandemi COVID-19. Soal yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari illegal logging? Jawaban dari kelompok 2 kami yaitu yang pertama,
Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor. Yang kedua, illegal logging juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan kekurangan air bersih dan air untuk irigasi. Yang ketiga, semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya, tanah yang subur semakin berkurang, jadi secara tidak langsung, illegal logging juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur di daerah pegunungan dan daerah di sekitar hutan. Keempat, illegal logging juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencarian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu, sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait. Dan yang terakhir, yang kelima, dampak yang paling kompleks dari adanya illegal logging ini adalah global warming, yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam. Hutan di Indonesia yang menjadi paru-paru dunia telah hancur oleh ulah para pembalak liar. Maka untuk itu kita harus bersama-sama membangun hutan kita kembali dan memusnahkan para pembalak liar yang berupaya menghancurkan dunia. Soal yang ketiga, bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah agar illegal logging di Indonesia dapat teratasi? Jawabannya yang pertama yaitu pemerintah harus menambah jumlah aparat kehutanan guna lebih menunjang pengawasan terhadap hutan. Yang kedua, pemerintah harus membuat peraturan tentang kehutanan dan menerapkan sanksi yang berat kepada pelaku illegal logging. Dan yang ketiga, memberikan penyuluhan tentang arti penting hutan bagi kehidupan. Dan kesimpulan yang didapat setelah mengerjakan gambar 2 dan dikaitkan dengan usaha konservasi dan manfaat flora dan fauna yaitu seperti yang kita ketahui, hutan mempunyai jasa yang sangat besar bagi keberlangsungan makhluk hidup, khususnya manusia. Hutan dapat menghasilkan oksigen, menyerap air hujan untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir hutan. Juga sebagai rumah bagi flora dan fauna, oleh karena itu, hutan disebut sebagai paru-paru dunia. Namun, kerap kali hutan menjadi rusak akibat adanya kepentingan manusia yang bahkan mengancam habitat keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, seperti aktivitas illegal logging. Keanekaragaman flora dan fauna di dalamnya akan tertekan akibat kegiatan penghilangan hutan yang tidak bertanggung jawab atau yang biasa disebut illegal logging. Kegiatan pembalakan liar ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem, sangat membahayakan fauna dan flora yang ada di dalamnya. Maka dari itu, konservasinya lebih berfokus terhadap masyarakat di wilayah hutan dengan melakukan berbagai program guna meningkatkan pemahaman akan fungsi hutan dan melestarikan keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya, dan begitu juga dengan usaha konservasi flora dan fauna yang dapat melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati flora fauna, serta menjamin kelestarian pemanfaatan flora dan fauna. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 2. Jika teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Sekarang dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Ibu persilakan. Saya Bu dari kelompok 3. Oke, Ramayanti, ada yang mau ditanya? Silakan, Nak. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya kepada kelompok 2. Sebelumnya tadi kelompok 2 baru saja menjelaskan dampak-dampak dari illegal lodging tersebut dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi tindakan illegal lodging tersebut. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana sih cara meningkatkan semangat masyarakat maupun pemerintah dalam mengatasi tindakan illegal lodging tersebut agar tindakan illegal lodging tersebut tidak ada lagi di Indonesia? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus dari Damayanti dari kelompok 3. Terima kasih ya Damayanti sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya dari kelompok 1. Ya, izin bertanya, mengapa sering terjadi penebangan liar di Indonesia? Oke, Rio, terima kasih ya Rio atas pertanyaannya. Oke, bisa langsung dijawab dari kelompok 2. Baik Bu, saya Gilang Pratama dari kelompok 2 ingin menjawab
pertanyaan dari Rio, yaitu Oke. mengapa sering terjadi penebangan liar di Indonesia? Penebangan liar sering terjadi di Indonesia secara umum didorong oleh beberapa faktor, yaitu ada permintaan kayu yang semakin meningkat, kebijakan dan tata kelola kehutanan yang belum berjalan dengan baik, kegagalan hukum terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum yang terhadap tindak pidana penyumbang suatu pemahaman tentang fenomena yang akan diteliti. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Gilang untuk jawabannya. Jadi Rio dan yang lainnya, yang paling penting itu sebenarnya penegakan hukum. Itu yang paling penting dan yang nomor satu. Jadi kalau misalnya nih, orang yang menebang hutan itu cuma dihukum setahun, dua tahun, dia nggak akan jerah. Tapi kalau pemerintah membuat peraturan, terus misalnya hukumannya itu juga diperberat, pasti orang itu berpikir 2 kali. Terus itu tidak boleh tebang pilih, nggak boleh yang cuman misalnya orang-orang tertentu aja yang diberi hukuman, tapi orang-orang tertentu yang lain, tanda kutip, tapi nggak diberi hukuman gitu. Jadi harus sama, semua orang itu harus sama di depan hukum. Itu oke. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau menjawab dari kelompok 2? Saya, Bu. Cara Oke. mengatasinya yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, perketat pengawasan dan pengadilan, mempertegas peraturan perundang-undangan, dan memberikan sanksi kepada pelaku. Oke, Nasya, terima kasih untuk jawaban yang diberikan Nasya itu sudah sangat tepat. Oke, sekarang kita lanjut ya di presentasi ketiga ya. Oke, silahkan kelompok 3 dimulai presentasinya. Baik, Bu. Apa suara Nafis kedengaran? Kedengar jelas, Nafis. Sebentar ya, Nafis share materi kita. Teman-teman, ada nampak file LKPD kelompok 3? Sudah terlihat, Nak. Baik, Bu. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini saya, Muhammad Nabi Sataullah, sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang akan membawakan materi pada kali ini. Topik pembahasan kami pada kesempatan kali ini adalah mengenai bunga rafflesia yang sudah terancam punah. Di sini sudah disediakan artikel singkat yang menjelaskan duduk masalah dari materi kami kelompok 3 ini. Di sini dijelaskan bahwa bunga bangkai pada dasarnya adalah sebuah istilah yang sering disalahpahami masyarakat, begitu. Sebagai mana ternyata kalau ilmu biologi menyebutkan bunga rafflesia itu dan Amorphophilus yang bunga bangkai yang ukurannya lebih besar adalah 2 spesies yang berbeda. Walaupun masyarakat kita sering menamakan mereka sebagai bunga bangkai, begitu. Nah, jadi di sini Nafis ingin meluruskan bahwa 2 jenis tumbuhannya adalah 2 tumbuhan yang berbeda, kriterianya juga berbeda, karakteristik yang berbeda, dan merupakan 2 spesies yang benar-benar berbeda. Nah, lalu perbedaan yang mendasar adalah rafflesia itu ciri-cirinya adalah tanaman yang parasit, yang artinya dia hidup dan berkembang biak itu bukan karena dia bisa berfotosintesis atau bukan karena dia bisa menghasilkan nutrisi sendiri, namun karena menumpang hidup di tumbuhan lain atau inangnya yang memiliki jenis tumbuhan inangnya tetrastigma. Bunga rafflesia ini sangat terkenal baik di dunia internasional saat ini. Bahkan sampai peneliti-peneliti dari luar negeri itu khawatir dengan terkait isu kepunahan dan terancam punahnya bunga rafflesia ini. Kenapa juga pemerintah juga menetapkan bunga rafflesia ini sebagai bunga nasional di negara kita. Jadi statusnya itu sangat dilindungi dan benar-benar dianggap penting bagi identitas negara kita. Nah, kita maksud ke pertanyaannya, mengapa bunga rafflesia terancam punah begitu? Kalau kita jabarkan, ada beragam faktor yang melatar belakangi mengapa bunga rafflesia mendekati kepunahan. Salah satunya adalah pembukaan hutan untuk lahan perkebunan dan pemukiman warga. Seperti yang saya sebutkan tadi, bunga rafflesia adalah jenis bunga parasit begitu, yaitu tipe tumbuhan yang tidak dapat
menghasilkan makanannya sendiri, autotrof. Jadi bunga Rafflesia itu mengandalkan nutrisi dari tumbuhan lain yang disebut inang. Nah, yang lebih mengenaskannya lagi, tumbuhan inangnya itu tidak bisa sembarangan tumbuhan. Bunga Rafflesia hanya mau hidup pada inang berjenis tanaman tetrastigma, yaitu sejenis tanaman merambat yang masih berkeluarga dengan anggur gitu. Jadi sebut saja anggur liar begitu. Nah, anggur liar ini atau tetrastigma itu pun juga adalah tanaman yang parasit pada tanaman lain dengan cara menumpang merambat pada tanaman-tanaman yang lebih besar lagi. Jadi begitu kompleksnya kebutuhan hidup yang diperlukan Rafflesia untuk bisa berkembang begitu. Perlu banyak unsur agar Rafflesia itu bisa berkembang dan hidup begitu. Jadi kita juga mengambil referensi dari teori populasi Malthus yang menyatakan bahwa populasi suatu makhluk hidup itu cenderung dipengaruhi oleh pangan dan lingkungan yang dapat ia tampung. Jadi semakin sedikit tanaman tetrastigma yang tersedia di ekosistem, maka ya semakin menurun populasi dari Rafflesia yang bisa berkembang gitu. Penebangan liar dan deforestasi adalah salah satu ancaman terbesar dari menurunnya populasi bunga Rafflesia. Kita garis bawah itu. Namun, ada faktor lainnya juga yang tidak kalah berpengaruh, yang berkaitan dengan menurunnya populasi dari Rafflesia ini, yaitu perburuan liar yang menyebabkan turunnya populasi fauna. Salah satu yang fauna yang paling digarisbawahi adalah burung enggang. Lalu apa hubungannya gitu? Hubungan antara burung enggang dengan Rafflesia ini? Burung-burung dan fauna-fauna seperti musang yang diburu habis itu ternyata berperan penting dalam penyebaran benih tanaman tetrastigma, yang mana tanaman tetrastigma itu berfungsi untuk inangnya Rafflesia begitu. Jadi semua yang ada dalam ekosistem ini saling berkaitan dan berkesinambungan begitu. Jadi kalau ada satu unsur yang hilang, Rafflesia dan apa itu akan kena imbasnya juga begitu. Lalu kita beralih ke soal nomor 2. Dari mana asal bunga Rafflesia ini dan siapa yang menemukannya di Indonesia? Bunga Rafflesia ini berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya di Bengkulu. Habitat aslinya tidak terbatas di Sumatera aja. Ada Kalimantan dan juga Sumatera bagian utara. Untuk tokoh yang pertama kali menemukannya dan yang diakui secara ilmiah oleh dunia akademisi, yaitu adalah Thomas Stamford Raffles dari Inggris. Namun, seiring penemuan dan penelitian terbaru, ternyata juga ditemukan begitu bunga Rafflesia di luar Indonesia seperti di Malaysia, Jawa Timur, dan Filipina. Lalu, bagaimana upaya melestarikan Rafflesia agar tidak punah begitu? Beberapa upaya yang bisa diusahakan pemerintah dan warga setempat untuk menjaga keberlangsungan Rafflesia adalah menjaga ekosistem hutan yang ditampungnya begitu. Karena Rafflesia itu tidak memerlukan sinar matahari, dia tidak punya daun, dan dia juga tidak bisa fotosintesis. Jadi kesuburan tanah itu tidak berguna bagi Rafflesia. Yang perlu diperhatikan itu adalah tanaman yang mendukung Rafflesia, yaitu tetrastigma tersebut. Inang dari Rafflesia itu yang harus juga dijaga jika mau menjaga Rafflesia. Maka dari itu, deforestasi hutan harus diperketat izinnya dan penegakan hukum harus tidak tebang pilih, adil begitu. Konservasi hutan digencarkan dan menghentikan segala perburuan terhadap fauna-fauna di hutan konservasi. Lalu kita bergerak ke pertanyaan 4, pertanyaan terakhir. Jika bunga Rafflesia dipindahkan ke daerah subtropis seperti Australia, apakah bunga Rafflesia akan dapat hidup begitu? Kami sudah menganalisis dari berbagai macam sudut pandang dan kami menghasilkan sebuah konklusi yang menyatakan bisa Rafflesia bisa hidup di luar Indonesia, hal ini subtropis Indonesia, dengan beberapa persyaratan. Kita ketahui sendiri bahwa benua Australia itu tidak sepenuhnya gurun pasir. Ada sebagian kecil wilayahnya yang subur dan memiliki hutan hujan rimbun yang mendukung tumbuh untuk tanaman tetrastigma tersebut, seperti di pesisir utara dan bagian pesisir selatan dekat Pulau Tasmania. Nah, kebetulan sekali jika habitat yang sesuai dengan untuk bunga Rafflesia adalah wilayah hutan pantai, yaitu hutan tropis yang berdekatan dengan pesisir laut. Lalu yang kedua adalah ada atau tidaknya tanaman tetrastigma pada suatu tempat tersebut. Jika ada tetrastigma, maka sudah dipastikan ada kemungkinan bagi Rafflesia untuk tumbuh, karena
kebutuhan dasarnya itu adalah dia harus memiliki inang gitu. Anggaplah kedua unsur yang tadi, baik hutan pantai maupun tetrastigma tersebut, dua-dua sudah terpenuhi. Masih ada satu lagi kebutuhan yang perlu kita akomodasi terkait keberlangsungan hidup bunga rafflesia ini, yaitu fauna yang dapat membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji bunga rafflesia. Saya ragu jika ada fauna dari Australia yang mau mendekat dengan bunga rafflesia ini. Karena bagi mereka bunga rafflesia adalah sesuatu yang sangat asing gitu, sangat baru dan sangat sekali tidak menarik perhatian mereka karena baunya yang menyengat begitu. Tidak ada satupun fauna Australis yang memiliki kebiasaan adaptasi untuk mengais-mengais bangkai atau tertarik dengan bau busuk begitu. Jadi hasil dari kesimpulan kami adalah apakah bunga rafflesia bisa dipindahkan ke Australia? Jawabannya bisa jika hanya sekedar untuk tumbuh dan hidup. Namun kami tidak sepenuhnya mengatakan bisa hidup secara berkala dan meneruskan keturunan reproduksi untuk menjaga kelangsungan spesiesnya. Begitu. Sekian dan terima kasih. Inilah materi dari kelompok 3. Jika dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, terima kasih kelompok 3 terutama diwakili oleh Nafis atas presentasinya yang bagus. Dari kelompok 1 dan 2 ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, Nak. Saya Bu, Jason Huta Barat dari kelompok 1. Izin ingin bertanya. Oke, Jason, apa pertanyaannya, Nak? Pertanyaannya, di kondisi geografis seperti apakah bunga rafflesia dapat tumbuh dan hidup? Oke, terima kasih, Jason. Kelompok berikutnya, kelompok 2. Saya Bu, Mutiara Antika. Oke, Mutiara Antika, apa pertanyaannya, Nak? Saya ingin bertanya, beberapa upaya yang bisa diusahakan oleh pemerintah dan warga setempat untuk menjaga keberlangsungan dari flora rafflesia ini agar tidak punah adalah dengan menjaga ekosistem hutan yang menompangnya. Tetapi, bagaimana jika pemerintah sudah melakukan beberapa upaya melestarikan flora rafflesia, tetapi tetap saja flora rafflesia terancam punah? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Mutiara. Oke, dari kelompok 3 ada yang bisa langsung dijawab dari pertanyaan kelompok 1 dan 2? Saya, Bu. Oke, Tania, penuh semangat sekali ya mau menjawabnya ya. Oke, Tania, silahkan. Saya Tania dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika pemerintah dan warga setempat sudah melakukan upaya menjaga flora dan rafflesia dengan tidak merusak habitat bunga rafflesia yakni hutan, tetapi flora rafflesia masih terancam punah, maka ada upaya lain yang bisa dilakukan. Pertama, mengupayakan penangkaran dan pengembangbiakan bunga rafflesia di kawasan hutan terlindung. Kedua, melarang keras perburuan dan pengrusakan rafflesia. Ketiga, memperkuat pelarangan dan penangkaran rafflesia dengan penetapan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, flora rafflesia akan tetap ada dan tidak terancam punah. Jika kita melakukan cara tersebut untuk melestarikan flora rafflesia. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Tania dari kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi ya? Dari pertanyaan Mutiara. Selanjutnya, pertanyaan dari Jason, siapa yang mau menjawab? Saya Bu Marsanda Stompul dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, Nak. Bunga rafflesia biasanya hidup di wilayah hutan pantai. Kondisi geografis dari hutan pantai tersebut adalah hutan hujan tropis dengan curah hujan yang tinggi, namun diiringi dengan garis pantai di dekatnya. Singkatnya, hutan pantai bisa dibilang hutan hujan tropis yang berdekatan dengan pesisir pantai. Salah satu contoh wilayah di Pulau Sumatera yang sangat sesuai dengan kriteria hutan pantai adalah Bengkulu, karena hutan hujannya langsung menghadap pesisir Samudra Hindia. Faktor lain dari kondisi geografis agar bunga rafflesia dapat hidup adalah keberadaan tumbuhan inang mereka yang mana tanamannya khusus bernama tetrastigma. Jadi selama tumbuhan tetrastigma ada, kemungkinan besar bunga rafflesia untuk tumbuh dan hidup akan selalu ada. Sekian jawaban untuk kelompok 1. Oke, Mas Andi, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang dari pembahasan kita tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia,
Ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Nak? Nafis bisa memberikan kesimpulan, Bu. Oke, Nafis, silahkan, Nak. Baiklah, saya Muhammad Nabi Sataullah dari kelompok 3 akan mencoba menyimpulkan dan mengambil intisari dari kegiatan presentasi kita semua dengan semampu dan sepenangkapan saya dalam memahami materi yang ada pada kesempatan kali ini. Kerusakan ekosistem benar-benar akan menghancurkan seluruh kehidupan unsur yang ada di dalamnya, baik itu manusia maupun flora dan faunanya. Kehilangan satu saja unsur trofik pada lingkungan akan secara alami menimbulkan kerusakan berantai pada unsur-unsur yang lain. Karena ekosistem itu adalah satu kesatuan, satu kesinambungan yang saling lengkap melengkapi. Sehingga jika ada satu saja unsur yang bermasalah atau diganggu-gugat, entah itu oleh intervensi manusia ataupun natural, karena bencana alam, tentunya akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada lingkungan, yang mana bisa berujung pada kepunahan suatu spesies secara alami di alam liar begitu. Karena perubahan pada ekosistem secara mendadak, sehingga makhluk hidup itu tidak sempat beradaptasi dan mengembangkan ciri evolusi sebagai jawaban atas tantangan yang diberikan. Lalu, perlunya kesadaran bagi kalangan masyarakat dan pemerintah kita bahwa membabat pohon berarti sama saja dengan menantang kehidupan seisi hutan. Singkatnya begitu, karena ekosistem adalah satu kesatuan yang berkelanjutan. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan dari kesimpulan dari sudut pandang saya? Oke, Nafis, terima kasih untuk kesimpulannya. Berikutnya siapa lagi yang mau bisa memberikan kesimpulan, Nak? Bella dari kelompok 1 ingin menambah. Bella, silahkan Bella. Saya akan menambah sedikit ya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Nafis, ekosistem itu adalah suatu kesatuan yang berkelanjutan. Sehingga sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Maka dari itu diperlukannya untuk konservasi terhadap flora dan juga fauna untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna tersebut. Maka dengan cara memelihara, melindungi dan juga melestarikan seperti contoh yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 yaitu dengan membuat suaka marga satwa dan cagar alam. Selain itu dengan cara menegakkan hukum atau memberikan sanksi yang berat bagi yang melakukan perburuan liar. Terima kasih. Oke, Nak. Jadi di konservasi seperti presentasi Ibu tadi sebelumnya, konservasi itu ada banyak jenisnya. Ya kan, dimulai dari cagar alam sampai dengan taman laut. Masing-masing itu punya tujuannya masing-masing. Sebenarnya seperti yang dibilang temannya, salah satu saja unsur yang diperlukan itu hilang, maka juga akan mengganggu. Karena mereka itu saling berhubungan satu sama lain. Makanya kayak seperti contohnya di Taman Nasional. Taman Nasional itu tidak hanya flora dan faunanya saja yang dilestarikan, tapi daerahnya, lingkungannya, terus daerah aliran sungainya, semua yang memenuhi untuk flora dan fauna itu bisa hidup dan berkembang, itu dipenuhi. Oke, Nak, terima kasih untuk diskusi kalian yang luar biasa hari ini. Sekarang kita mau kuisis dulu ya, kita mau evaluasi ya, Nak. Ibu kirim linknya, tunggu sebentar ya. Sudah Ibu kirim, Nak, linknya, silahkan masuk ya. Ya baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Nafis sudah masuk. Berikutnya, ayo Ibu tunggu.
Oke, sepertinya sudah sebagian ini masuk. Ibu mulai aja ya. Nanti kalau yang lain silahkan menyusul ya, biar bisa langsung aja dimulai kuisnya ya, Nak ya. Oke, kita mulai. Mana Bang, balik. Muli. Oke, untuk evaluasinya, ya dari evaluasi yang tadi kita lakukan, alhamdulillah banyak yang nilainya benar dan sebagian besar itu juga sudah mencapai KKM. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua dulu, Nak. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali 11 IPS 1 karena dari kegiatan diskusi presentasi yang dilakukan dan evaluasi yang kalian lakukan itu cukup baik sekali. Nah, untuk minggu depan kita itu mau mempelajari tentang sumber daya alam. Jadi nanti kalian pelajari dulu di rumah tentang sumber daya alam. Untuk kegiatan berikutnya nanti kalian memiliki pengetahuan alam tentang sumber daya alam ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini seperti biasa, Nafis pimpin dulu doanya, Nak. Baik, Bu. Baik,
Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup acara kita dengan doa selesai belajar. Yang Islam saya pimpin. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hikmat dan berikanlah kepada anggota-anggota kami ilmu yang bermanfaat agar dapat mensejahterakan lingkungan dan masyarakatnya. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih Anafis sudah memimpin doa. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap sehat, tetap semangat untuk belajar, untuk bisa meraih cita-cita yang lebih baik ya. Oke, nah sampai di sini dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.